apapun yang dibuat dan juga beberapa strategi nantinya timnas Indonesia itu adalah membuahkan hasil yang maksimal. Dan sahabat-sahabat Garuda, biar gak salah paham, mari kita simak bersama dan tanggapan kalian silakan ditulis di kolom komentar. Dibilang local pride gitu kan. Local pride. Tapi menurut lu sendiri, diri lu local pride nggak? Saya sih orang Indonesia, siapapun kalau dia sudah jadi warga negara Indonesia, bukan cuma di sepak bola, di seluruh instansi atau seluruh kehidupan sosial masyarakat. Jadi punya hak untuk kemudian memperjuangkan atau membela negaranya dalam berbagai aspek, berprestasi lewat bisnis dan sebagainya, itu hak kan. Kalau kemudian dibanding-banding itu kan saya jadi lucu buat saya ketika misalnya sekarang saya dulu nggak setuju misalnya saya nggak setuju naturalisasi event gender dan sebagainya. Ketika sudah jadi warga negara Indonesia, ya harus kita dukung dia main kan sudah jadi warga negara gitu kan. Kalau prosesnya saya tidak setuju, tapi kalau kemudian sudah jadi warga negara, dia punya hak untuk bela negara. Jangan sampai yang saya nggak setuju gini, tim nasional itu dijadikan iming-iming untuk orang pindah warga negara. Jadi seolah-olah gua jadi warga Indonesia, gua main di timnas gitu kan. Kan belum tentu kualitasnya juga memenuhi standar tim nasional. Tapi sih sebenarnya kalau soal kualitas, gue mungkin agak beda pendapat dengan Akmal. Gue nggak peduli semua orang mau jadi warga Indonesia itu selama ikutin SOP yang benar ya. Tapi kan kembali ke pelatih, kepilih atau tidak. Gue tahu banyak pemain keturunan Afrika atau luar yang main di liga yang sudah jadi warga negara Indonesia, tapi nggak kepilih juga di timnas. Tapi itu hak mereka untuk bisa karena mereka nikah dengan wanita Indonesia atau sudah 5 tahun tinggal di Indonesia, mereka nggak kepilih juga. Jadi kembali lagi, lu mau naturalisasi ya terserah lu lah. Tapi yang penting kan dia ambil pelatih atau enggak. Lili Pali dipanggil kan. Generasinya Lili Pali nggak ada satu yang lolos di keselah apalah ngerti nggak? Ada satu yang lolos kan kembali lagi ke pelatihnya. Jangan heran kalau timnas Indonesia memang akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Dan inilah skenarionya. Ya, seperti yang kita tahu, timnas Indonesia kini berada di peringkat ketiga guys di grup C dengan mengoleksi 6 poin. Dan di tanggal 20 Maret besok, timnas Indonesia akan menghadapi Australia. Dan timnas Indonesia wajib minimal mendapatkan hasil seri. Maka poin timnas Indonesia menjadi 7 guys. Sementara di pertandingan lainnya, Arab Saudi melawan Cina, itu kemungkinan Arab Saudi akan menang. Dan Jepang melawan Bahrain, yang menang adalah Jepang guys. Otomatis klasemen sementara timnas Indonesia akan turun ke peringkat keempat. Nah, di tanggal 25 Maret timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain. Dan di pertandingan ini kita wajib menang melawan Bahrain. Yang otomatis poin timnas Indonesia akan menjadi 10 guys. Yang membuat peringkat timnas Indonesia naik ke peringkat ketiga. Asalkan saat Cina melawan Australia itu Australia yang menang. Dan Jepang melawan Arab Saudi, yang menang adalah Jepang. Dan di tanggal 5 Juninya timnas Indonesia akan menghadapi Cina. Nah, pertandingan ini pun wajib dimenangkan timnas Indonesia agar poin timnas Indonesia menjadi 13 poin. Dan berharap pertandingan Australia melawan Jepang, yang menang adalah Jepang. Dan Bahrain melawan Arab Saudi, yang menang adalah Arab Saudi. Otomatis timnas Indonesia naik lagi ke peringkat 2 klasemen sementara. Dan di pertandingan terakhir di tanggal 10 Juni saat kita melawan Jepang, prediksinya adalah kita akan kalah dengan Jepang guys. Dan semoga Arab Saudi melawan Australia itu berakhir dengan hasil seri. Lalu Cina melawan Bahrain itu berakhir dengan Cina yang menang. Nah, otomatis timnas Indonesia akan finish di peringkat kedua guys. Yang artinya kita akan lolos bersama Jepang langsung ke Piala Dunia 2026. Jadi seperti itulah kira-kira skenario untuk timnas Indonesia bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Kalau menurut kalian gimana? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Line up ala Coach Patrick, tapi aroma STY ini, rasa STY ini, bagaimana nih? Begini, Patrick tahu apa yang dia harus lakukan, tidak boleh merombak secara signifikan tim ini. Oke. Di waktu yang singkat dan pertaruhan buat dia, akan fatal buat dia kalau banyak mengambil pemain-pemain baru. Makanya tidak mengherankan ketika hanya ada Septian Bagaskara di sana, saya bilang ini wajar. Bahkan saya berpikir mungkin tidak ada sama sekali. Tapi akhirnya ada satu yang masuk kan. Terlepas kita punya Ole juga ya, karena masih baru. Tetapi untuk dia ambil dari Liga 1 yang banyak, itu tidak akan mungkin bunuh diri untuk masuk. Makanya dia bertahan dengan apa yang ada. Karena kan kemistrinya itu sudah dapat di antara mereka. Ketika masih zaman STY. Jadi itu yang dia pakai. Karena dengan posisi dia yang mepet waktunya, itu harus dia ambil. Karena mereka kan sudah sering bermain secara bersama. Dia tidak terlalu lagi banyak untuk membuat strategi, kecuali akan ada perubahan pola. Nah, tapi pola siapa yang akan dipakai? Saya kira dia akan pakai dengan pola dia dong. Dia tidak akan mungkin bermain dengan 3-4-3. Karena dia sudah bilang kan, bahwa dia dengan 4-3-3. Ya, bisa saja itu dimodifikasi, misalnya di 4-2, 3-1, meninggalkan oleh sendiri depan. Itu kan hanya di lapangan.
yang akan terjadi. Tapi dia selalu pakai dengan 4-3-3 atau mungkin bisa aja berubah kalau dia bermain dengan 3-5-2 itu bisa saja. Iya, Tapi dia akan iya. bermain dengan sepak bola kalau attacking football dengan gaya Belanda pasti akan ada 4 back flat. Itu yang selalu ada di sepak bola Belanda dan dia bermain sebagai pemain dulu, Iya, bermain iya. dengan cara Betul. demikian. Dia dan para pemain Dan sudah para paham soal itu, dan sudah para pemain paham. Belanda yang saat ini yang jadi warga negara Iya. kita ini semua paham dengan cara bermain 4-3-3 karena mereka lebih ofensif, lebih Ya, bagus artinya bermain. chemistry sesama pemain plus dengan coach itu lebih masuk ya, Lebih masuk. lebih terbangun ya. Lebih terbangun. Makanya dia coba mengembalikan itu dengan 4-3-3. Ya, bisa nggak dibilang bahwa ini adalah sebenarnya formasi transisi sambil kemudian dia akan meramu lebih jauh lagi, bisa jadi ada perubahan formasi di masa yang akan datang begitu? Ya bisa saja, tetapi kan dia harus bisa tahu dengan kondisi saat ini butuh poin. Artinya kalau di Australia itu tidak boleh kalah. Iya. Nah, kalau dia bermain dengan bola apa? 4-3-3 bisa berubah dengan 4-2-3-1. Artinya ini lebih bagus bagi saya, menurut saya. Dengan ada dua yang berdiri di depan 4 back flank ini akan jauh lebih bagus. Entah itu Pelupesi akan masuk atau Ivar yang akan ada di sana. Tapi apapun itu kan dia sebenarnya lebih tahu. Iya. Tapi yang penting bagi dia tidak boleh kehilangan poin. 1 poin itu sudah bagus buat dia. Soal bola kita serahkan ke dia apa ini. Tapi dia tidak akan banyak bertahan total gitu loh. Iya, iya. Dia akan coba untuk keluar. Karena bagi kita mencetak gol lebih dulu. Iya. Itu Iya. adalah itu kunci kuncinya. ya. Iya, harus di awal kita Harus sudah lawan, bisa untuk cetak gol. memperlihatkan lawan. Apalagi Australia itu bermain melawan kita sangat diuntungkan walaupun kita tandang. Ada banyak pemain mereka yang tidak fit, tidak bugar. Iya. Ada cedera kemarin dari 11 turun jadi tinggal 7 sekarang. Dan ada kapten mereka yang sangat kuat ketika bermain di Jakarta kemarin di GBK, Harry Sauter. Juga cedera panjang, Sirkati juga cedera panjang. Jadi ada keuntungan buat kita. Iya, iya. Pemain-pemain kita bisa bermain dengan mereka tidak full tim. Iya. Tapi tetap itu tidak boleh menjadi acuan. Australia adalah Australia, tim yang bagus, secara kualitas mereka bagus, banyak pemain mereka bermain di luar juga. Jadi kondisi mereka seperti kita, kondisi itu sama. Pelatih mereka Tony Popovic juga menunggu mereka datang tanggal 16, tanggal 17 karena Iya, banyak juga yang iya. bermain di Eropa. Iya, betul. Ya kan Jack Irvine bermain di Sampoli, Jayden O'Neal Iya. juga banyak bermain. Sebenarnya sama ya kondisinya ya kita Itu sama yang Australia. terjadi di semua tim di luar. Kalau banyak pemain yang bermain di luar, mereka hanya berkumpul mungkin 3-4 hari. Iya. Australia juga akan mengalami hal demikian. Mereka mungkin bisa berkumpul tanggal 16 juga. Bahkan ada yang datang tanggal 17. Ya, tinggal kesiapan kita. Makanya kan tidak mengherankan juga ketika Clifford membawa banyak pemain belakang, saya pikir oke. Bagus. Karena kan di sana kita tidak boleh kalah. Kita Aspek harus penonton? kuat. Kan banyak pemain orang Indonesia juga yang Iya, beli iya. tiket luar biasa sudah habis sold out. Saya dengar di sana. Iya. Jadi banyak juga dukungan buat tim kita. Oke, itu Septian Bagaskara dan Ramadan Sananta. Ini pemain Liga Indonesia. Bagaimana mereka kemudian bisa auto adjust, kemudian menempatkan dirinya dengan cepat dengan teman-teman Eropa diaspora kita ini dalam klub. Ya, mereka bagian dari pemain-pemain yang harus beradaptasi, saling beradaptasi, baik dengan rekan-rekannya ataupun dengan pelatih, harus dengan cepat ya. Kalau dengan Ramadan Sananta, mungkin pemain-pemain yang ada sebagian sudah pernah bermain bersama ya, karena Ramadan Sananta kan juga beberapa kali sudah dipanggil ke tim nasional senior, meskipun nggak selalu mendapatkan tempat menjadi starter. Tapi kalau untuk Septian Bagaskara, ini yang menjadi debut ya buat dia, dipanggil ke tim nasional senior, berlatih bersama pemain-pemain yang lebih senior, lebih berpengalaman dan bermain di Eropa. Ini tentu sebuah pengalaman yang harus dimanfaatkan secara maksimal gitu. Terlepas dari main atau tidak itu urusan belakang, tapi sebuah kesempatan dipanggil ke tim nasional senior di fase ini menghadapi tim seperti Australia juga yang pemain-pemainnya juga kelas dunia ya, meskipun banyak yang cedera juga, tapi Australia tetap adalah Australia yang merupakan pemain-pemainnya kelas dunia juga. Jadi kesempatan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Terlepas dari apakah nanti dipasang atau tidak, main atau tidak sebagai starter atau sebagai pemain cadangan pengganti, tapi kesempatan untuk dipanggil ke tim nasional dan berlatih bersama pemain-pemain yang ada sekarang ini harus dimanfaatkan maksimal. Artinya kalau bicara antara Indonesia, timnas kita dengan Australia, posisinya sama dong Bung Erwin ya. Cuma karena kita ini tandang ke sana, menurut Anda secara psikologis apakah Australia bisa di atas angin dibanding kita? Acuannya tentu pertandingan pertama ketika bermain di GBK. Waktu itu Australia mainnya 0-0 tapi banyak sekali peluang yang didapat. Jadi acuannya seperti itu, tapi nggak jadi acuan yang benar-benar baku karena kan kondisinya berubah. Indonesia sekarang ada Ole, ada Kevin, ya kan, ada Mes. Sementara Australia di sisi lain juga kabarnya kan banyak yang cedera. Cuman kan ini bukan patokan juga sebelum tanggal 13 nanti kan submit pemainnya itu tanggal 13 Maret deadline-nya. Nanti di situ baru ketahuan apakah pemain-pemain Australia ini benar-benar cedera dan tidak diikutkan dalam 2 match yang FIFA Matchday sekarang ini atau tidak. Kalaupun diikutkan juga kan masih tanda tanya juga apakah mereka ini cedera bisa main atau sudah pemulihan atau fit sepenuhnya. Nah, ini yang masih tanda tanya. Artinya kondisinya
bisa dibilang masih tanda tanya baik Indonesia maupun Australia kan ya dalam pertandingan kedua ini. Ya, Mas Erwin, bola.com menulis value market, apa maksudnya? Nilai pasar ya, nilai pasar dari pemain-pemain yang ada gitu. Artinya pemain kita atau Australia nih? Ya dua-duanya. Tapi kalau Nggak beda jauh ya? Ya lebih menarik pemain Indonesia. Apa menariknya tuh, Mas? Ya kan kita selama ini value market kalau pemain-pemain Indonesia kan mungkin 5 tahun sebelum masa sekarang kan nggak ada tuh nama JIZES pemain Indonesia yang main di Italia. Kan sebuah hal yang luar biasa kalau menurut saya sekarang ini ada seorang pemain Indonesia yang bermain di kompetisi Liga Serie A ya, Italia itu. Ya. Ya ambil contoh JIZES itu. Yang kemarin-kemarin juga sempat dikabarkan ditaksir sama Juventus. Iya. Kan nggak kebayang kalau misalnya pemain Indonesia, timnas Indonesia. Bahkan terus kita main jauh di Italia. atas Bahrain ya? Iya, yang value market dari pemain-pemain yang bermain di Liga Eropa itu udah pasti luar biasa. Itu menurut saya hal yang menarik dan terus terang membanggakan gitu ya. Iya, iya. Oke. Nih, saya balik ke Bung Ropan. Ya. Bahwa meski kita dengan Australia nilainya beda-beda tipis ya, Australia agak di atas gitu kan. Ngaruh nggak sih ketika itu di lapangan bagi seorang pemain kemudian untuk dalam tanda petik ya, ini kebanggaan egonya gitu biar dia bisa cetak gol duluan gitu. Saya pikir nggak ngaruh. Enggak ya? Nggak ngaruh bermain di sini. Jadi artinya Kita yang bangga loh kalau mereka mahal loh. Iya, memang ada kebanggaan buat kita. Tapi yang pasti buat kita adalah bagaimana menampilkan permainan terbaik. Itu yang akan ditunggu oleh banyak orang. Iya. Nah, permainan terbaik itu sejauh mana Patrick Kluivert bisa meramu, meracik strateginya dengan baik untuk tim kita agar bisa memenangkan pertandingan atau paling tidak sesuai dengan keinginan dia bermain imbang di Sydney. Karena kan tidak mudah. Lawan tidak bermain di kandang tidak mungkin akan bertahan, Bon. Betul. Mereka akan keluar karena Iya. mereka butuh menang. Bagi Australia, Iya, all out juga. imbang itu kalah buat mereka. Mereka tahu itu bahwa Indonesia mengincar poin. Makanya Popovic sebagai pelatih dia akan menyuruh timnya untuk bermain lebih terbuka tentunya untuk bisa membuat gol. Tinggal tergantung sekarang kita merespon dengan apa. Patrick Kluivert akan memilih pemain-pemain dia. Karena ketika main Jakarta kan belum ada Mes, belum ada Iya, iya. termasuk Ole yang akan bermain. Kalaupun Kevin Dix bermain ya mungkin masih 50-50 karena kemarin cedera ya. Betul. Itu dia belum ada. Jadi Iya. ada banyak pemain yang memang belum termasuk Pelupesi kalau ada Dean James ya, Emil juga belum ada. Tapi sekarang kan semua sudah ada. Jadi mestinya kita jauh lebih kuat sebenarnya. Septian atau Kevin Dix? Ya apa tuh? Anda pilih yang mana? Kalau di Kevin Dix mau main, belum tentu dia bermain. Namanya ada Kevin Dix bermain di belakang, di posisi kanan. Nah di sana ada Sandy Walsh yang ada. Nah tadi malam bersama dengan klub dia Copenhagen dia tidak dimainkan ketika mereka bermain satu-satu di Liga Denmark. Iya, iya. Karena memang dia dalam pemulihan, tapi namanya tetap dimasukin karena tidak terlalu parah. Mungkin kalau dia bermain itu lawan Bahrain, saya tidak yakin dia akan dipasang untuk bermain melawan Australia. Karena butuh pemulihan ini buat dia. Kalau dia cedera lagi lebih berbahaya. Iya, iya. Tapi beruntung kita masih punya Sandy, masih punya Eliano yang bisa bagus bermain di posisi itu. Dan di belakang kita banyak pemain di belakang kita yang bisa bermain untuk menahan gemburan lawan. Iya, Jadi, artinya dengan kondisi seperti sekarang ini, meski pemain-pemain andalan kita juga tidak bisa turun semua, Anda masih optimistis dan yakin bahwa kita yang terbaik performa kita ini. ya sangat optimis saya. Sangat optimis. Kan kalau yang 50-50 itu kan hanya Kevin. Iya. Ragnar Oratmangu memang tidak boleh bermain karena ada Betul. akumulasi kartu. Iya. Justin Hubner memang kartu merah. Tapi dengan ketambahan Ole, ya ada Pelupesi atau bagaimana Dean James itu kalau secara radikal bagi Kluivert dia didorong lebih ke depan walaupun dia seorang fullback, ini akan jauh lebih bagus. Kemarin dia di Eredivisie mencetak gol di gawang Nech ketika dia memperkuat Go Ahead Eagles. Jadi saya pikir saya menunggu ini kalau dia bermain bersamaan dengan Verdong itu luar biasa. Itu bermain ada di depan. Nah, semua tergantung dari Patrick Kluivert untuk melihat ini komposisi apa yang terbaik. Karena kalau kita punya Ragnar, ini akan jauh lebih bagus sebenarnya. Kalau dia tidak terkena akumulasi, akan membantu bagi Ole ada di depan. Sekarang kan dia harus memilih untuk mendampingi seorang Ole Romani siapa? Marcelino, Eliano, atau Rafael Struijk. Iya. Itu yang tersedia. Walaupun kita masih punya Septian, masih punya Ramadan Sananta. Tapi saya juga tidak akan yakin bahwa mereka di starting 11. Bagi Patrick Kluivert langsung memainkan Septian dan Ramadan Sananta. Pasti akan mendapat tempat di nomor 9 adalah Ole. Kalaupun ada kesempatan itu, akan bermain di babak kedua sebagai super sub. Iya, iya. Ya. Disimpan dulu ya. Ya, karena kan kita butuh poin, butuh angka. Jadi diharapkan sekali kita bisa membuat gol. Karena itu yang menjadi kekuatan. Bagaimana cara mencuri gol di babak pertama dari Australia? Ya tentunya bekerja dengan sangat keras. Dan kemudian bagaimana pemain-pemain tengah ini. Berarti dari awal sudah menyerang dong. Ya, memang kalau kita juga bermain secara terbuka juga bahaya juga buat kita kan. Pasti Kluivert yang akan dibantu oleh Jordi sebagai penasihat teknik, Lansat sebagai asisten dan Pastor akan melihat kemungkinan mereka bermain lebih bagus. Biasanya menunggu untuk counter buat mereka. Tidak melulu untuk bermain bertahan, tapi kita menunggu buat mereka. Karena mereka juga kan kesulitan di pemain belakang. Kalau Soter tidak ada, Cameron Burgos tidak ada, Sirkati yang datang di Jakarta bermain tidak ada, ini modal bagus buat kita.
Tak habis-habis timnas Indonesia dapat 3 lagi pemain baru. Apa benda ni weh? Guys, breaking news sudah resmi. Emil Odero, Dean James dan Joey Pelupesi berstatus warga negara Indonesia setelah baru saja ambil sumpah di Roma. Menyusul Garuda Calling kemarin, kini total ada 30 pemain yang masuk dalam skuad sementara Patrick Kluivert untuk menghadapi Australia. Abang serius saat bilang Erick Thohir sedang membangun tim tidak hanya untuk lolos tetapi juga coba menang Piala Dunia. Meskipun Emil Odero adalah backup untuk Martin Paz, namun pengalamannya bukan kaleng-kaleng. Dia berasal dari Akademi Juventus dan pernah main untuk Inter Milan. Emil yang berusia 28 tahun kini bermain di Italia untuk Palermo. Dean James yang berusia 24 tahun bermain untuk klub era divisi Go Ahead Eagles. Dia akan berotasi bersama Kelvin Verdong untuk posisi back kiri. Dan yang tak kalah pentingnya, gelandang bertahan berpengalaman Joey Pelupesi yang bermain di Liga Belgia. Dia berusia 31 tahun dan pernah bermain di England dan juga Belanda. Sebagai jiran serumpun, jujur abang jealous. Bangit banyak pemain yang masuk timnas. Mana geng? Bung Towel kita tak nak. Pemain lain boleh bagi kita satu. Komen kat sini. Di sini juga ada kabar di mana bahwa ada yang memberitakan bahwa ada media Irak yang menyebutkan bahwa dalam 27 pemain itu yang dirilis oleh PSSI melalui media sosial, sebutkanlah salah satu medianya yaitu IG, di mana dari 27 pemain itu adalah ada sebuah keanehan yang ditampilkan. Namun sahabat-sahabat Garuda, ini sebuah pesiwar yang diberikan oleh media-media luar karena terbukti ya semenjak timnas Indonesia yang ditangani oleh PSSI Bapak Erick Thohir bahwa timnas Indonesia semakin melambung dan juga berkiprahnya semakin nyata di Piala Asia, bahkan ya di depan mata sudah ada Piala Dunia dan kita menunggu saja. Bukan hanya level senior tetapi level junior masih dalam proses dan tentunya liga-liga kita akan terus menunjukkan bagaimana kekuatan dari Liga Indonesia itu sendiri. Dan sahabat-sahabat Garuda, bagaimana menurut kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Bapak Erick Thohir Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga kita Garuda.